Misalnya maling, ada orang yang maling, itu Allah lagi maling, enggak bisa. Ya, karena hukum itu hanya berlaku untuk hamba, Pak. Hukum tidak berlaku bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang baik dan yang buruk, sama aja. Wallah fa'alul lima yurid. Yang mengenal hukum baik dan buruk hanya kita hamba. Ya. Bagi Allah semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Fa'alul lima yurid, sekehendak Dia. Nah, tetapi ketika kita memandang ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, kenapa kita katakan baik dan buruk? Karena kita katakan baik karena sesuai dengan aturan, sesuai dengan dalil. Kita katakan buruk karena tidak sesuai dengan aturan, nggak sesuai dengan dalil. Gitu ya. Nah, tapi ketika kita melihat suatu perbuatan, siapa yang berbuat? Allah yang berbuat. Hakikat. Maka kita bedakan mana hakikat, mana syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan kajian Buya Muhammad Rusfi. Semoga berkah dan bermanfaat. Bapak Ibu di bulan kelas masih ada waktu harus bisa atau bertanya bisa ada bertanya dari mana bagus anak-anak bapak katakan sesuatu salah ya. Tapi dikatakan bahwa semua perilaku kita dan baik Allah akan dikerjakan. Tetapi faktanya untuk kita bahwa tuntutan yang dikeluarkan seseorang itu juga ada dari satu baiknya, dari satu baik dalamnya seperti itu. Perkara dampaknya kepada orang lain sehingga dia mungkin seseorang menjadi kebaikan yang luar biasa, itulah juga Allah. Pertanyaannya keburukan itu yang dilahirkan dari menasuhkan itu menjadi pertanyaan. Apakah itu ridho Allah atau ridho yang lain? Apanya? Pertanyaannya salah. Apa ridho Allah atau ridho yang lain? Pertanyaan. Oh gitu. Terus? Jadi ini ya. Tadi dia mengatakan kita harus memaklumi sampai yang keluar dari mulut seseorang itu karena kita menunjukkan positif itu dari yang adalah Allah. Tapi itu ada fenomena bahwa itu bukan memang dari sanubari seseorang yang membunuh. Perkara dia mulutnya keluar, gitu, memungkinkan menjadi kebaikan seseorang itu sudah Allah. Tapi pertanyaannya yang keluar dari asalnya, apakah itu ridho Allah? Dan itu tidak harus itu yang harus kita hentikan. Bahwa itu tidak bisa menjadi keterangan. Terima kasih. Sekarang pertanyaannya, ada enggak selain Allah yang bisa menggerakkan hamba? Ada enggak? Apakah dari hati sanubarinya, apakah dari mulutnya? Pertanyaannya, ada enggak yang bisa bergerak selain Allah yang menggerakkan? Enggak ada kan? Nah, coba. Kalau pertanyaan begitu berarti bahwa tidak ada yang berkaitan dengan Allah. Ya. Tapi pertanyaannya, kita itu hidup di dunia ini, bahwa kita yang tahu bahwa itu punya Allah. Apakah kita semua yang tak benar itu dari Allah? Yang kita itu yang mana, Pak? Bapak ada nggak sekarang? Bapak ada kan? Bapak siapa nama? Saya Pak Agus. Pak Agus itu yang mana sih? Itu mah tubuhnya Pak Agus. Nah, jadi maka saya bilang tadi, selagi kita masih merasa ada, kita tidak akan pernah menyatakan adanya Allah.
berbenturan terus, Pak. Bapak bisa bicara begitu karena memandang manusia punya kuasa. Nah, ketika kita merasakan kita punya kuasa, kita juga bisa berpikir, nggak akan bisa kita menyatakan adanya Allah. Karena berbenturan. Nah, yang bisa itu bagaimana menghilangkan keakuan tadi. Ya, tidak lagi merasa kita yang kuasa, tidak bisa kita berpikir, gitu ya. Tidak lagi merasakan ada kemauan. Ya, apakah perbuatan yang baik atau buruk itu Allah yang berbuat? Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menggerakkan sesuatu selain Allah. Itu ya, artinya kalau kita seperti itu, kita biarkan saja apa yang tidak. Nah, ini biar, Pak. Jadi Bapak bedakan mana yang keyakinan, mana yang perbuatan, Pak. Nah, ketika keyakinan hati ke dalam, Pak. Yakin Allah yang berbuat itu ke dalam. Tapi ketika ada orang berbuat yang menyimpang dari aturan itu sudah jadi syariat. Ketika sudah jadi syariat, berlaku hukum. Yang salah diluruskan, ya, yang salah itu perlu dihukum, itu syariat. Jadi kalau kita mengaji tauhid, keyakinan hati, Pak. Ya, jadi jangan digabungkan syariat dengan keyakinan, dua hal yang berbeda, Pak. Ya. Apakah Allah yang memberikan keyakinan kita? Ya. Tapi ketika ada orang berzina, apa kita biarkan? Harus kita larang, karena itu sudah syariat. Ya. Apakah ketika orang melakukan goblok, kita biarkan saja? Baru kita tegur, karena itu sudah syariat. Tapi keyakinan bahwa Allah yang memberikan, itu nggak ada yang lain, Pak. Nggak ada. Nah, jadi kita bedakan mana yang syariat, mana yang keyakinan tadi, gitu ya. Nah, itu satu. Nah, pertanyaannya saya kira bukan apakah ridha Allah atau bukan. Saya kira setiap yang perbuatan Allah, ya Allah ridha, karena Allah yang berbuat kok. Ya. Apakah Allah yang menggerakkan orang maling? Ya. Apakah Allah yang menggerakkan orang judi? Ya. Kalau masalah menggerakkan. Pertanyaannya, kenapa digerakkan Allah orang itu kok judi? Gitu. Kenapa digerakkan Allah supaya orang itu maling? Kenapa digerakkan Allah itu supaya korupsi? Kenapa digerakkan Allah supaya orang itu ngomong goblok? Kenapanya itu yang perlu kita pikirkan. Kalau bersoal menggerakkan, nggak ada yang lain, Pak. Ya. Kenapa digerakkan Allah, Al-Mukarram Gus Miftah itu mengatakan goblok sama tukang es? Karena Allah akan kasih rezeki sama tukang es itu lebih dari harga es itu. Ya. Kalau nggak begitu kan nggak umroh dia, nggak dapat duit banyak kan dia. Itu artinya apa? Allah mau kasih rezeki sama dia melalui Gus Miftah. Mestinya kita bersyukurlah. Gus Miftah bisa ngomong begitu. Ya, alhamdulillah tukang esnya nggak jual es lagi, dia sudah bisa dapat duit banyak. Jangan dilihat omongannya saja, siapa yang menggerakkan. Nah, kalau kita melihat siapa yang menggerakkan, nggak ada caci maki, Pak. Ya, mungkin kita bisa sarankan yang akan datang, ya jangan lagi ngomong di depan orang banyak seperti itu. Itu saran saja. Tapi ketika terjadi, nggak ada saran. Harus siapa yang menggerakkan, siapa yang berbuat. Kata, ini namanya kita duduk di tauhid. Ini saya katakan di keyakinan. Jadi jangan dibenturkan antara keyakinan dan perbuatan, Pak. Ya, keyakinan itu di hati. Kalau perbuatan zahir. Kalau sudah berbuat ada hukum, ada penilaian. Kalau salah dihukum. Makanya diistilahkan perbuatan baik dapat pahala, perbuatan jahat dapat dosa. Itu maksudnya itu. Itu ya. Nah, tapi ketika dia masuk ke keyakinan, ada di dalam, Pak. Ya. Kalau masih ada keyakinan kita, ada yang menggerakkan selain Allah, masih syirik itu, Pak. Percuma kita tunggang-tunggik sholat. Ya. Masih ada yang kuasa selain Allah, gitu. Ya. Bagaimana kita menafikan yang ada pada hamba untuk kita isbatkan hanya kepada Allah. Termasuk kita sendiri tidak punya kemampuan apa-apa. Selagi kita masih merasa ada kemampuan berpikir, kemampuan bicara, kemampuan bergerak, itu masih syirik. Ya. Masih mendua,
Maka saya bilang tadi, kita tidak akan pernah menyatakan adanya Allah ketika kita masih merasa ada. Karena akan berbenturan. Ya, Allah berbuat, Allah melihat, kita juga melihat, dua yang melihat. Ya. Allah kuasa, kita juga kuasa. Allah yang kuasa. Kita bisa memilih dengan pikiran kita, ada kemampuan memilih. Padahal yang menggerakkan akal kita untuk memilih siapa? Allah juga. Nah, kita merasa kita yang punya. Nah, di situ kita syirik juga. Ya. Baik, saya kira itu ya. Ya, belum pada rumah bapaknya. Jemaah teman-teman ini barangkali belum bisa memahami mana tauhid, mana Islam, mana ihsan. Akhirnya dicampur adukan dunia. Mohon kepada kita dicoba dijelaskan. Oh ini dulu tauhid, oh ini dulu Islam, atau syariat dan kebiasaan depan itu. Kadang-kadang kan masih dicampur adukan antara syariat dengan mereka itu. Akhirnya pemahaman itu acau ya. Mohon penjelasan dulu. Ini mau menjelaskan itu dulu apa nunggu bertanya dulu? Jelaskan dulu ya. Saya sering mendengar orang begitu, termasuk maaf keluarga saya dan riwayat itu ada yang dengan baik. Pertanyaannya adalah, apakah disebabkan itu merupakan penyakit atau merupakan kesalahan keyakinan? Terima kasih ya. Coba diulang apa yang ada di keluarga tadi apa? Ngigau. Ngigau. Ada ketika tidur, ini saya keluar apa yang Ya. Terima kasih. Ya. Ini aja dulu lah. Nah, karena dari Pak Suryadi tadi sudah ya meminta penjelasan, itu dulu dijelaskan dulu itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kajian kan kita sudah pahami ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Jadi ketika kita bicara ilmu, mesti empat ini. Ilmu di makom syariat, di tingkat syariat, ilmu di tingkat tarekat, ilmu di tingkat hakikat, ilmu di tingkat ma'rifat. Kalau ilmu syariat itu ucapan perbuatan. Ya, semua ucapan perbuatan itu syariat. Ya, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ucapkan itu syariat. Makanya di syariat ini kalau baik dikasih pahala, kalau jelek dikasih dosa. Gitu. Dampaknya begitu. Gitu, di syariat. Tapi begitu masuk kepada tarekat, tarekat itu pengolahan hati. Ya, pengolahan hati. Gimana hati ini supaya ingat ke Allah. Gimana hati ini supaya dia tidak iri, tidak dengki, tidak hasud. Itu ngolah hati. Itu ilmu tarekat. Ya, kemudian yang ketiga ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu ilmu keyakinan. Ya, keyakinan hati kita. Ya. Nah, sehingga duduk di pandangan. Ya. Siapa yang berbuat, ya apa hikmahnya kata kita kan. Tapi siapa yang berucap, yang berkata, siapa yang berbuat, hakikatnya siapa? Ya, hakikatnya. Gula itu manis apa asin? Good, manis. Ya, rasa kan manis itu bukan gula kan yang manis. Ya, hakikat gula manis. Tapi yang manis bukan gula, bukan.
Yang manis itu rasa. Ya, dah. Tapi ketika kita kepingin manis, maka kita cari gula. Kenapa? Karena hakikat gula itu manis, kata. Tapi gula bukan manis. Kita bedakan itu. Ya, garam itu asin. Apakah garam itu asin? Enggak. Ya, yang asin itu rasa. Ya, tetapi hakikat garam itu asin. Jadi garam itu penjelmaan daripada asin. Gula itu penjelmaan daripada manis. Ya, jadi hakikatnya manis itu gula. Ya. Begitu juga kita bicara tentang hakikat. Ya, apa yang kita perbuat, lahirnya perbuatan mungkin perbuatan hamba. Tetapi hakikatnya perbuatan Allah. Ya. Jangan pula dikatakan Allah yang berbuat. Nah, itu kan sudah syariat itu. Misalnya maling, ada orang yang maling, itu Allah lagi maling, enggak bisa. Ya, karena hukum itu hanya berlaku untuk hamba, Pak. Hukum tidak berlaku bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang baik dan yang buruk, sama aja. Wallah fa'alul lima yurid. Yang mengenal hukum baik dan buruk hanya kita hamba. Ya. Bagi Allah semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Fa'alul lima yurid, sekehendak dia. Nah, tetapi ketika kita memandang ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Kenapa kita katakan baik dan buruk? Karena kita katakan baik karena sesuai dengan aturan. Sesuai dengan dalil. Kita katakan buruk karena tidak sesuai dengan aturan, nggak sesuai dengan dalil. Gitu ya. Nah, tapi ketika kita melihat suatu perbuatan, siapa yang berbuat? Allah yang berbuat. Hakikat. Maka kita bedakan mana hakikat, mana syariat. Di kita ini kadang-kadang segabol, Pak. Ya dah, campur aduk, ya, nggak berpematang, gitu. Orang bicara hakikat dipahami dia syariat, nah benturan terus, gitu. Makanya saya bilang, ketika kita berada di lapangan bola kaki, kita main bola kaki, jangan main pingpong di situ. Nah, tapi ketika kita di lapangan pingpong, ya main pingpong lah, jangan main bola kaki, bola pecah meja nanti. Nah, kan? Nah, ini yang kadang-kadang nggak kena itu, Pak. Ya, nah, jadi jangan sampai kita salah letak gitu ya. Nah, salah pemahaman gitu ya. Ya, jadi mana yang porsinya porsi syariat, mana yang porsi hakikat, kita pahami secara di lapangannya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua itu ngigau itu, Pak, karena kebiasaan, Pak. Ya, jadi kalau nggak biasa dia nggak bakal dia itu. Ya, jadi apa yang terbiasa itu gambaran. Ya, kalau dia biasa melakukan perbuatan baik, mungkin ngigaunya bagus, gitu. Ya, tapi kalau dia melakukan perbuatan yang tidak baik, mungkin ngigaunya nggak bagus. Dia selalu berzikir, ngomongnya kalimat-kalimat yang bagus. Ngigau dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu nggak bagus. Tapi kalau yang nggak pernah ngomong yang bagus, ngomong jelek-jelek aja, carut marut dia. Nah, ini jadi gambaran, Pak. Matanas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Itu ngigau itu. Nah, jadi kalau mau mati yang bagus, ngomonglah yang bagus, kata. La ilaha illallah. Ya, tapi kalau ngomongnya yang jelek-jelek terus, khawatirnya itu ngigau yang jelek juga itu ya. Ya, jadi saya kira ya dikatakan penyakit ya enggak juga mungkin ya, tetapi kebiasaan aja. Ya. Cuman kalau anak kecil biasanya kena panasnya terlalu panas, ini ngigau ya. Nah, atau memang terlalu rindu, ngigau juga ada. Udah lama nggak ketemu gitu. Tidur dia ngomong sendirian. Perasaan dia sudah datang, itu padahal belum gitu ya. Ya. Ya, jadi gitu Bapak Ibu. Ya. Masih ada? Enggak apa-apa. Nah. Ya. Terlepas daripada semua tadi, akhirnya ini macam closing statement mungkin bisa dikatakan bahwa
Semua aktivitas semuanya itu kan dulunya adalah saya. Apakah itu bukan tugas kita untuk bisa berubah dalam cara kita yang bisa kita simpulkan? Orang-orang besar yang tidak baik, itu tidak baik. Oleh sebab itu, itulah tugas kita. Bagaimana dia kehidupan yang dalam kehidupan itu kita bisa memisahkan. Tapi artinya, mana yang kalau kita bisa percaya dengan kita yang baik, itu kehidupan itu apa? Kalau kita nggak baik, berarti sudah indikasi bahwa dari sampingnya tidak baik. Terima kasih untuk ini belum nyambung kayaknya. Ya. Bapak bisa bergerak enggak? Bapak bisa bergerak enggak? Bisa. Nah, bisa bergerak itu di mana letaknya? Bukan rasa bergeraknya itu, mau menggerakkan itu di mana letaknya itu? Itu di keyakinan hati Bapak kan? Nggak kelihatan kan itu? Nah makanya saya bilang tadi, mana yang syariat, mana yang hakikat. Bukan kita menjadikan syariat itu jadi hakikat, bukan. Pandangan kita terhadap siapa yang menggerakkan itu pandangan hakikat. Keyakinan hati kita loh. Ada. Kalau sudah kelihatan, berbuat itu sudah syariat. Bukan syariat dijadikan hakikat. Kita tidak menjadikan syariat jadi hakikat, bukan. Memandang. Contohnya, ini doren. Ya. Doren. Kenapa kita katakan ini doren? Karena bentuknya doren, kulitnya doren, rasanya doren. Kan gitu. Nah sekarang, di mana letak rasa? Nah, bisa kita katakan kulitnya rasa doren? Bukan. Nah, bukan menjadikan kulit itu jadi rasa doren. Tidak. Kulit itu tetap di luar pembungkus isi. Tapi rasa ada pada isi. Jadi ketika kita beli doren, sebenarnya kita beli itu apa? Bukan kulit doren, bukan. Rasa dorennya itu yang kita beli. Ada. Cobalah kita beli doren yang bagus, besar. Tapi rasanya anyep. Apa ini doren ini? Mahal tapi nggak ada rasa. Nah gitu kan? Kenapa? Karena yang kita maksudkan tujuannya rasa, bukan kulit. Jadi bukan menjadikan kulit doren menjadi rasa, bukan. Dua hal yang berbeda, Pak. Ya, nah, ketika sudah muncul ke permukaan, syariat namanya. Makanya ruang lingkup syariat itu perbuatan dan ucapan. Itu syariat. Tapi di dalam keyakinan hati, itu hakikat. Ya. Bukan syariat jadi hakikat, bukan. Semua ucapan dan perbuatan itu syariat semua itu. Ya, makanya perlu kita benahi syariat. Gimana supaya sesuai aturan, sesuai dengan apa namanya ayat, hadis. Gitu. Kalau salah kita tunjukkan. Gitu. Tapi hakikatnya yang mau menunjukkan itu siapa? Ya Allah juga. Yang mau menyampaikan, melaksanakan yang salah, ya Allah juga yang menggerakkan. Jadi semuanya itu rentetan untuk menguji kita semua itu, Pak. Jadi kalau orang berubah kena ucapan kita, bukan kena kemampuan kita merubah orang. Ya, Bapak nyuruh orang, nggak boleh maling. Ya, jangan maling begitu, nanti dosa kamu itu, di penjara kamu. Masih saja si maling. Atau dia berubah, nggak maling lagi. Apakah Bapak yang merubah dia maling? Enggak, Allah yang merubah. Ya, jadi kalau kita mengajak orang berbuat baik, lalu orang niru, ngikut perbuatan kita, ajakan kita, bukan kita yang berhasil ngajak orang, Pak. Allah yang memberi hidayah kepada yang bersangkutan. Jangan sombong kita mampu memperbaiki orang, bukan. Ya, begitu juga kalau kita ajak orang berbuat baik, ajak zikir, tunjukkan, nggak mau. Jangan frustasi, bukan kita yang gagal. Allah belum masih petunjuk sama yang bersangkutan. Nah, gitu, Pak. Nah, jangan merasa kita punya kemampuan merubah, bukan. Nggak ada kemampuan kita. Nah, ketika kita masih merasa ada kemampuan, di situ letak syiriknya, tuh, Pak. Ya, mendua. Syirik itu kan mendua. Nggak ada kemampuan. Adapun kita menyuruh orang supaya berbuat baik, itu syariatnya kita digerakkan Allah untuk ngajak orang. Ya, nah, ngajak orang menyampaikan. Ketika orang mau ikuti, Allah yang kasih petunjuk sama yang bersangkutan.
Ketika Allah tidak kasih petunjuk, ya nggak mau dia ngikut. Diajak terus, ayo Pak kita zikir, ini ayatnya, ini hadis. Masih juga nggak mau, jangan frustasi Pak. Ya, bukan kegagalan kita. Tetapi Allah belum mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan itu. Kalau kita ajak, mau dia ngikut, mau dia zikir, itu jangan sombong. Bukan kemampuan kita untuk merubah orang, Pak. Allah yang ngasih petunjuk sama bersangkutan. Nah, situ keterkait terus. Makanya saya bilang tadi, selagi kita merasa punya kemampuan, selagi kita merasa ada, kita takkan mampu untuk menyatakan adanya Allah. Nah, gitu ya. Ya Pak ya. Nanti dikaji lebih jauh lah itu. Jadi pisahkan. Ya. Ya. Ya biasa. Ya. Ya. Assalamualaikum ya. Alhamdulillah. Buah mangga, buah petik. Dibuat rujak, buah. Saya senang lihat Pak Handa dan Salimun naik mobil baru Suzuki Karimun. Pertanyaannya begini, setelah malaikat tidak bisa menemani Nabi untuk bertemu dengan Allah, ketika kita sholat, apakah komat dulu ataupun kita berdiri siap untuk sholat dulu? Itu yang diajarkan Nabi ataupun mohon penjelasan. Apa tadi? Kalau kita mau sholat, Ya. duduk rakyat, berdiri rapi. Ya. Apa kita menunggu imam masuk? Dan untuk tertib sholat tentu saja kita harus berdiri. Tapi nyatanya memang bila rumah masih ada yang duduk. Itu tolong dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sholat juga. Yang ditanyakan apanya? Yang ditanyakan indahnya berdiri dulu dengan sop yang baik atau imam hadir. Terima kasih. Ini syariatnya, ya. Berdiri dulu kita atau imamnya itu masalahnya yang ditanyakan berdirinya imam dulu baru kita nyusun sop apa sop dulu baru imam apa maksudnya apa? Hah? Atau imam baru masuk sholat, tapi nyatanya memang kita lihat komat dulu baru imamnya masuk, makmumnya masuk. Ya jelas lah ada imam dulu Pak. Kalau nggak ada imam siapa yang jadi makmumnya? Imam sudah ada dulu, lalu kemudian makmumnya nyusun saf. Ya makanya ada sufu pakum kan imam sudah ada di depan. Ya kelamaan nanti jamaahnya sudah baris-baris, imamnya masih di rumah. Ada. Ya enggak juga begitu. Ini urusan syariat Pak yang begitu itu. Nah, sekarang saya tanya, Bapak sholat tadi merasa Bapak yang sholat atau bukan? Nah, Bapak tadi berdiri apa duduk sholat tadi? Berdiri. Kenapa Bapak bisa berdiri? Bukan. Karena Bapak kuasa berdiri, kan gitu. Ya, kalau nggak kuasa berdiri kan duduk Bapak. Nah, sekarang Bapak kuasa berdiri. Ya, merasa Bapak yang punya kuasa apa bukan? Nah, jadi itu kaji hakikat, kaji tasawufnya, jangan diturunkan ke syariat, Pak. Ya, nanti kalau urusan apa imam dulu nongkrong di depan, baru makmumnya nyusun, apakah makmumnya nyusun dulu baru imamnya datang, itu nanti tanyakan kepada guru fikihnya nanti. Nah, jadi kita bedakan. Makanya kalau di Arafah itu selalu saya tekankan kepada jamaah, ya, kalau yang jamaah yang masih di fikih, ya, jangan bertanya tentang tauhid, jangan bertanya tentang tasawuf, tanyalah tentang syariat, tentang fikih. Begitu masuk ke tauhid, jangan bertanya fikih, tanyanya tauhid, jangan tanya tasawuf. Ya, jadi di mana lapangan kita ada, disitulah kita bermain, Pak. Sekarang kita kajinya tasawuf, bukan kaji syariat. Ada. Tapi nggak apa-apa, itu kan artinya
untuk apa namanya mendapat pemahaman. Nah, sholat itu yang mana yang sholat? Apa berdiri rukuin tidak sujud itu namanya sholat? Syariatnya ya, itu pekerjaan sholat. Ya, banyak orang yang sholat secara zahir tapi batinnya enggak. Ya. Zahirnya sholat, berdiri, rukuin tidak sujud, baca Fatihah, zahirnya, tapi batinnya ngobrol sama belis. Jarum hilang ketemunya waktu sholat. Ada. Enggak, ya Allah enggak diingat enggak. Gimana mau khusyuk kita dalam sholat itu? Nah, itu jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu jadi artinya ya kalau fikihnya jelaslah imam dulu ada, baru makmumnya nyusun, gitu kan? Nah, itu nanti lebih jelasnya tanya sama ya Ustadz yang ngajarkan fikihnya lah. Ya. Ya. Mana nih yang nanya? Orang yang matang diri. Mengapa orang yang sudah matang sahurnya tidak mau lagi mendengar TV? Mendengar apa? Dengan TV. Mengapa orang yang sudah sahur sudah matang sahurnya tidak mau lagi mendengar TV? Terima kasih Buya. Siapa itu Pak? Yang nggak mendengar itu siapa? Itu perkiraan Bapak atau kenyataan? Atau asumsi Bapak aja? Asumsi. Ya kalau asumsi Bapak bukan belum tentu benar kan? Ya. Ya mungkin saja dia nggak mau melihat TV. Kalau ngedengarkan mungkin nggak dilihatnya TV cuma ngedengar aja gitu. Ya, jadi bisa saja itu kan pribadi masing-masing gitu ya Pak ya. Nah, tapi mungkin dia ingin menjaga matanya jangan sampai terlihat yang sebenarnya nggak boleh dilihat. Dia ingin menjaga telinganya yang sebenarnya sesuatu yang tak boleh didengar gitu. Menjaga mata, telinga gitu ya. Ya. Cuman kadang-kadang kan ya udah dijaga tapi nongol sendiri dia. Ujung-ujungnya ya ngelihat tapi begini ngelihatnya. Ya. Jadi itu upaya untuk menjaga hati gitu ya. Enggak apa-apa ya. Ya, jadi bukan berarti apa namanya enggak boleh nonton TV. Ya. Intinya di hati kita itu ingat kepada Allah, tapi syariat tetap kita jaga, Pak. Ya, hal-hal yang tidak boleh kita lihat, kita hindarkan. Hal-hal yang tidak boleh kita dengar, kita hindarkan. Menjaga. Kenapa? Karena kita belum kuat, gitu ya. Ya. Tapi kalau mereka yang sudah kuat, nggak terpengaruh lagi. Ya, mau dengar apa, nggak pengaruh. Mau dicaci maki, dia nggak terpengaruh. Ya, mau dibully-bully nggak terpengaruh. Kenapa? Karena yang dilihatnya bukan orang yang membuli, tetapi Allah yang menggerakkan orang itu. Jadi yang dilihatnya Allah bukan lihatnya makhluknya. Dia nggak terpengaruh. Tapi karena kita ini masih belajar, masih lemah, kita jaga. Ya, mata kita jangan sampai kita gunakan melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telinga kita jaga jangan sampai mendengar sesuatu yang dilarang Allah. Karena kita belum kuat, lebih baik nggak usah melihat dulu. Gitu. Saya kira gitu aja. Apa Pak? Buya, saya tanya lagi Buya. Ya ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara ilmu tasawuf, manusia itu mati menghadap Allah. Nah, sedangkan kita menghadap Allah itu perlu pembimbing atau guru. Pertanyaan saya itu supaya kita diterima oleh Allah, apa yang boleh Buya? Itu pertama. Keduanya, manusia itu kalau sudah mati berada di dalam hakikat atau goib itu berada di beberapa alam. Alam itu apa namanya Buya? Dan apa kerjaan kita selama ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa tadi? Manusia mati menghadap Allah. Untuk menghadap Allah itu kita kan perlu pembimbing atau guru. Nah, supaya kita diterima oleh Allah, apa ilmunya Buya?
Apa cukup dengan zikir aja misalnya apa? Ilmunya kan 4, ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Itu ilmunya itu. Ya. Zikir itu salah satu amalia, itu ya, tarekat. Ilmunya 4, syariat untuk tubuh, tarekat untuk hati, hakikat untuk nyawa, ma'rifat untuk rahasia. Ya. Makanya kalau hanya bersyariat aja untuk ngatur tubuh aja, hatinya nggak diatur. Ya. Makanya kembali ke Allah itu sekarang Pak, jangan nunggu mati. Mati itu tidak jaminan kembali ke Allah mah. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali ke Allah. Kalau sampai mati nggak kembali ke Allah, sampai akhirat nggak bakal balik enggak. Kalau mau ketemu Allah di akhirat nanti temuilah sekarang. Kalau nggak ketemu Allah sekarang, jangan harap ketemu Allah di akhirat. Kalau mau kenal Allah di akhirat, kenalilah sekarang. Nggak kenal Allah sekarang, nggak akan kenal di akhirat. Karena Allah itu bersifat baqo apa? Baqo itu kekal. Kekal itu nggak berubah-ubah. Bagaimana Allah itu sekarang, nah begitu juga nanti. Gitu. Jadi jangan dibayangkan ketemu Allah kayak ketemu teman kita. Ya dia duduk di kursi, salaman, cium tangan. Ya enggak lah. Ya, bertemu Allah, bertemu nur ma'rifat dengan nur iman. Paham nggak kita? Allah itu ada di mana? Di diri kita ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri kenapa kau nggak tahu? Gitu. Ya, maka kajilah diri kita supaya kita kenal dengan Allah. Ya, zikir itu, zikir yang mana zikirnya? Ya, zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat, zikir ma'rifat. Kalau zikir syariat, ucapan dan perbuatan. Salat itu perbuatan. Baca Al-Quran itu baca ucapan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu zikir syariat. Itu baru syariatnya. Masuk ke tarekat. Zikir di tingkat tarekat apa? Ingat hati ke Allah. Untuk bisa ingat, tentu kenal dulu, Pak. Nggak bisa kita ingat kalau nggak tahu. Bapak semalam tidur jam berapa, Pak? Jam 10. Nah, belum tidur itu. Masih tahu jam 10. Nah, maksud saya gini, ya, tadi kan saya pahami, untuk menghadap Allah, kita perlu guru atau pembimbing. Nah, supaya kita diterima orang yang meninggal dunia tadi, apa ilmunya supaya kita diterima? Sebab diterima siapa? Kita menghadap guru, misalnya kalau kita yang diajak akses itu kan diterima dengan orang itu. Maksud saya itu apa ilmunya yang kita harus baca selama dunia sehingga kita nanti setelah sampai pada saatnya kita waya menerima dengan ilmu tadi. Nah, itu maksud saya tadi. Kalau dibaca apa masih syariat, ya. Nggak ada ilmu khusus. Ilmunya 4 itulah ilmunya. Bapak pahami ilmu syariatnya, bacanya apa, ini zikirnya apa, itu di syariatnya. Ya, Bapak pahami juga tarekatnya, hati diolah, ingat hati ke Allah. Diterima tidak diterima sekarang Pak diterimanya. Jangan nunggu mati. Saya katakan mati itu ajal, batas waktu untuk kembali. Ya, ilmunya itu nggak ada ilmu khusus, baca ini supaya diterima, nggak ada. Ya, diterimanya seperti apa diterimanya? Kembalinya diri kita ke Allah, bukan diterima. Sekarang kembali kita ke Allah, yang kembali itu apa? Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Jadi jangan dibayangkan kayak dukun, Pak. Ngamalkan ini nanti diterima oleh Allah, enggak. Ya. Jadi jangan terpukau kita dengan amalan, oh, ini amalkan ini nanti kamu diterima sama Allah, enggak begitu. Diri kita ini kembali ke Allah. Mana diri kita? 4 lapis. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Ini yang kembali ke Allah itu, Pak. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah. Kemudian rahasia diri kembali ke Allah. Mana ilmunya? Untuk tubuh syariat ilmunya.
Untuk hati tarekat ilmunya. Untuk nyawa hakikat itu ilmu hakikat itu ilmunya. Untuk rahasia ilmu ma'rifat itu ilmunya. Gitu. Jadi nggak ada baca-bacaan tertentu, enggak. Makanya kembali ke Allah itu menempuh dua jalan. Jalan syariat, jalan hakikat. Artinya apa? Ada amaliyah, ada paham. Artinya, amalkan ini dan pahami. Jadi makanya dua jalur. Jalur pemikiran, paham, ma'rifat itu namanya. Jalur amalan itu syariat namanya. Jadi ada jalur hakikat, ada jalur syariat. Kalau hanya jalur syariat aja nggak bisa, Pak, nggak paham. Jalan aja, tapi mau kemana arahnya nggak tahu. Atau kita paham tapi nggak jalan, nggak nyampe juga. Kita tahu betul kalau mau ke Jakarta, itu dari Pahoman, dari Lampung, Bandar Lampung ini, kita naik bis ya ke Bakau. Sampai di Bakau, nanti kita naik kapal sampai ke Merak. Sampai di Merak naik bis lagi ke Rambutan. Sampai di Rambutan naik angkot nomor sekian menuju alamat. Tahu betul kita. Cuma nongkrong aja di Bandar Lampung. Kira-kira nyampe enggak? Ya enggak. Itu namanya paham tapi tak beramal. Ada. Atau kita beramal tapi tak paham. Mau kemana Pak? Enggak tahu. Pokoknya jalan aja. Habis waktu tak tahu arah. Ya. Makanya dua-duanya syariat kita jalankan, hakikat kita pakai. Jadi jangan dibayangkan baca ilmu ini nanti kan sampai padahal nggak ada. Itu ngedukun namanya itu. Ada. Ini kembali ke Allah loh Pak. Ada. Jadi itu. Jadi ilmunya 4 itu. Tubuh ilmunya apa? Syariat. Hati ilmunya apa? Tarekat. Nyawa ilmunya apa? Hakikat. Rahasia diri ilmunya apa? Ma'rifat. Nah, kaji yang 4 ini. Nah, silakan. Udah Pak ya? Masih ada satu lagi. Jadi konsep Bapak Bu ya. Setelah manusia itu mati di dalam kubur, ada pahalanya, ada alam yang dilalui itu apa itu ya? Ya, dari alam barzah itu kan alam penantian. Nunggu ngumpul di padang mahsyar nanti. Jadi perjalanan kita ini masih panjang, Pak. Dia di alam barzah, ada namanya alam barzah. Ya. Alam barzah itu alam penantian. Jadi sampai sekarang belum ada yang masuk surga, belum. Ya, hanya nunggu kita, Pak. Ya mereka nggak mau masuk, Pak, sebelum Bapak datang. Tunggu dulu, Pak. Nah, jadi itu dari alam barzah nanti kita ada namanya yaumal ba'ats. Yaumal ba'ats itu hari berbangkit. Nah, satu fase lagi itu. Nanti dari yaumal ba'ats, yaumal hasyar. Waktu berkumpul di padang mahsyar. Jadi yaumal hasyar itu nanti timbul lagi yang disebut dengan mizan. Yaumal mizan. Penimbangan. Nah, sudah yaumal mizan baru disebut dengan yaumal hisab. Ya. Atau namanya pembalasan, ya, perhitungan-perhitungan, kemudian yaumal jaza, hari pembalasan. Nah, yang ke surga, yang ke neraka, itu ya. Itu rentetan dalam pemikiran, ya, perjalanan kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, mau nggak menjalani itu, gitu. Nah, nanti kalau mau menjalani itu, nanti diikuti aja itu. Kapan penimbangan, ada ya. Nah, kapan berkumpul itu ya. Nah sekarang bagaimana supaya nggak melalui itu lagi? Itu yang dikatakan Nabi itu masuk surga tanpa hisab gitu. Nah, gimana? Serahkan dulu sekarang ini kepada Allah. Pinjaman balikkan dulu. Jangan diakui punya kita. Ini kasih pinjaman dianggap milik. Ya, dikasih pinjaman, merasa punya kita. Makanya kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Kita diberi pinjaman melihat dengan basornya, diberi pinjaman mendengar dengan samanya. Kita diberi pinjaman hidup dengan hayatnya. Itu punya Allah semua itu. Nah, sekarang balikkan dulu. Nah, kalau semuanya sudah dikembalikan, apa masih ditanya? Nah, nggak perlu ditanya lagi. Tanya aja sama yang punya.
Nah, jadi kalau mau masuk surga tanpa hisab, kembalikan. Maka saya bilang tadi, kalau datang menghadap Allah dengan membawa amal, nanti akan ditimbang. Ya, sejauh mana amalmu baikmu, sejauh mana amal jahatmu. Kalau datang menghadap Allah dengan ilmumu, akan diminta tanggung jawab. Ya dah. Apa yang sudah kau amalkan? Kalau kau datang menghadap Allah dengan membanggakan sudah ma'rifat pada Allah, akan saya minta hujah, kata Allah. Ya. Sejauh mana kau mengenal aku? Tapi kalau kau datang denganku, itu terserah aku. Ya, nggak ada lagi kita, gitu. Ya, makanya serahkan dulu sebelum ajal tiba. Ya dah. Saya kira cukup. Ya, ada. Ya. Silakan. Ini Bapak ini dari tadi. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan surat Al-Isra dari terjemahan itu, dikatakan di situ bahwa kami akan perlihatkan kebesaran kami. Nah, yang saya tanyakan ini kata-kata kami itu Pak Ustaz, kenapa tidak aku? Kalau kami itu pengertiannya menurut saya ini tidak ada satu daripada satu. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi kami itu kalau dalam ilmu nahwu itu namanya muazzami nafsah. Ya, ada kami itu membesarkan diri. Ya dah. Ada juga karena ma'al ghair bersama orang lain. Misalnya Bapak bawa rombongan. Bapak bawa rombongan, kemudian diminta sambutan mewakili rombongan. Jadi Bapak mengatakan kami. Nah, kenapa? Karena banyak. Tapi kalau Bapak jadi Pak Lurah, sendirian Bapak datang. Nah, kami selaku lurah. Nah, kami muazzami nafsah namanya. Membesarkan dirinya. Ya. Satu, gitu ya. Jadi bisa dalam muazzami nafsah, ya, menyatakan kebesaran Allah, gitu ya. Ya. Jadi bukan berarti ya, banyak, tapi Allah itu satu, tetapi dia muazzami nafsah, membesarkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa berkami? Karena nyatanya nanti, gitu ya, akan banyak rentetan. Ada zat, ada sifat, gitu ya. Ada asma, ada af'al, gitu ya. Ya, dengan adanya hadirnya, nampaknya Allah dengan sifat, Pak. Sifat Allah itu banyak. Ya. Nah, misalnya kita nulis, ini contoh ya. Bapak punya ide, ada gagasan. Lalu bagaimana gagasan ini bisa dibaca orang? Bapak tulis di kertas. Ya. Nah, untuk menimbulkan tulisan di kertas kan tidak hanya satu, Pak. Ada Bapak yang nulis, ada penanya, ada tintanya, ada kertasnya. Kan berkami. Jadi pena itu dia ngomong, kami datang untuk menulis. Nah, kenapa kami? Karena bukan hanya pena. Pena kalau nggak ada tintanya, nggak jadi juga. Ada pena, ada tinta, nggak ada yang nulisnya, nggak jadi juga. Nah, kamilah si pena tadi. Ya, nah, kami menuangkan tulisan ini ke dalam kertas ini. Nah, kaminya itu kena ada rentetan. Begitu Allah membesarkan dirinya. Nah, dalam proses itu ya, Allah memberikan sesuatu itu kan kullu syai'in bisababin, dengan sebab. Ya, dengan sebab. Allah memberikan sesuatu ada sebabnya. Didatangkan disampaikan oleh malaikat gitu ya. Diterima sama yang bersangkutan gitu. Makanya alif lam lam ha gitu. Alif lam lam ha gitu. Nah, dari Allah sampaikan malaikat, ada barang yang disampaikan malaikat, sampailah kepada yang bersangkutan gitu ya. Jadi perjalanan itu membutuhkan beberapa rentetan gitu ya. Nah, jadi kami ya, jadi satu, yang kedua kalau kekaitkan kepada ayat tadi, linuriyahu min ayatina. Karena kami akan perlihatkan tanda kebesaran kami. Kami di sana muazzami nafsah. Allah menyatakan kebesarannya. Karena nggak ada yang mengatasi selain Allah itu ya. Nah, satu. Yang kedua, memperlihatkan itu apa maksudnya memperlihatkan? Memperagakan.
Saya bilang ibarat desainer, seorang desainer mendesain baju, setelah selesai saya ingin perlihatkan ini kepada orang lain supaya mereka tahu. Apa bahasa desainernya? Memperagakan. Jadi Isra Mi'raj sebuah peragaan untuk dicontoh begitu. Jadi diperagakan oleh Allah. Nah, kami perlihatkan. Nah, karena ada Allah, lalu kemudian ada Jibril, ada Muhammad, ada Burak. Itu kan tuh yang alat memperagakan itu, Pak. Ya, sehingga timbullah contoh yang bisa kita ikuti. Tulinuriyahu min ayatina, karena kami perlihatkan tanda kebesaran kami. Ya. Jadi di luar di yang lainnya. Ya. Saya kira itu, Pak. Jadi memperagakan. Bapak Ibu masih ada? Ada satu lagi yang cepat aja, Pak. Ini karena waktu sudah agak siang. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi mendengarkan apa yang Pak Ustaz sampaikan. Kajiannya sangat bagus sekali. Dari hal bimbing dan lain sebagainya. Saya hanya satu pertanyaan saja karena ini hari sudah siang. Tadi kita kalau proses daripada kehidupan ini adalah untuk berbentuk bimbing. Ya. Jadi Pak Ustaz, pertanyaan saya, di zaman sekarang ini kan banyak sekte-sekte yang mengatasnamakan Islam. Jadi menurut Pak Ustaz, kriteria bagaimana seorang pemimpin yang bisa kita jadikan panutan? Mungkin itu saja Pak Ustaz. Mohon Pak penjelasannya yang agak sedikit terfokus gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, lihat syariatnya, Pak. Lihat amaliyah syariatnya. Jalan apa tidak. Kalau sudah syariatnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, udah tinggalin. Itu pokok pertama. Ya. Jadi jangan sampai mengaku sudah ma'rifat tapi tidak bersyariat lagi. Itu enggak benar. Jadi pertama lihat syariatnya dulu, bagaimana sholatnya, ya, bagaimana ibadah-ibadah lainnya, gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, ya, kalau kita sudah ingin belajar dengan dia di tingkat tarekat, lihat silsilahnya. Tersambung tidak silsilahnya kepada Rasul. Tanya dulu, Bapak ngamalkan tarekat dari mana? Dapat belajar dari mana? Oh, dari Sianu belajar dari mana? Telusuri. Kira-kira silsilahnya, sanadnya ini tersambung apa tidak? Kalau terputus, tinggalkan dulu. Cari yang tersambung. Yang ketiga, rasakan. Setelah berdekat dengannya, Bapak lebih dekat ke Allah apa enggak? Bisa kita rasakan. Setelah kita belajar dengan bersangkutan, kita tambah dekat dengan Allah apa tambah jauh? Baik dalam kenyataan maupun dalam perasaan. Ya, tadinya mungkin nggak kenal kepada Allah, nah setelah belajar nanti kenal Allah apa tidak? Kalau tadinya kurang rajin ibadah, sekarang kita rajin ibadah apa tidak? Ada peningkatan dalam perasaan. Yaitu yang pertama. Yang pertama lihat syariatnya, yang kedua lihat sanadnya, yang ketiga rasakan. Apa yang dibimbingnya membawa kita taat kepada Allah apa tidak? Membawa kita untuk ma'rifat pada Allah apa tidak? Kalau hanya memperbanyak amal-amal aja nggak membawa ma'rifat, masih di syariat itulah. Ya. Jadi kita berharap itu bukan hanya memperbanyak amal. Oh, ini amalkan ini gitu. Itu amaliyah. Nah sekarang hakikatnya ada nggak, berisi tidak? Ya, jangan hanya dikasih bangkai tapi nggak ada nyawanya, Pak. Nah makanya dua-duanya, syariat kita pakai, hakikat kita pakai juga. Artinya syariat kita amalkan, hakikat kita pakai. Saya kira itu diantaranya, ya. Nah lalu kemudian kalau tambah-tambahan, itu ya bisa saja dilihat orangnya penyabar. Orangnya kasih sayang, gitu ya. Ya, tidak hitung-hitungan, gitu ya. Mau mengasihi, mau memberi, gitu ya. Itu biasa aja seperti itu. Nah, kita ketemu seperti kita ketemu dengan
saudara sendiri, tidak asing lagi. Gitu. Walaupun mungkin kita baru pertama kali ketemu, tapi sudah seperti sudah sering ketemu, kata. Itu nyambung, ya. Jadi rohanianya nyambung. Itu yang disebutkan oleh Allah itu wadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hambaku. Tersambung. Kadang nggak tersambung nggak. Udah ketemu tiap pagi salaman. Tapi di sini nggak nyambung. Kayak minyak sama air. Udah. Itu nggak tersambung. Ruhnya nggak tersambung. Hanya salaman-salaman aja begitu. Ya, ini kan sudah biasa kita. Kadang-kadang sudah sholat ke kanan ke kiri, sibuk salaman. Ya, kalau saya diminta ya saya tetap salaman juga lah. Tapi kalau saya nggak mau, saya mau salaman dulu. Kenapa? Perintahnya bukan salaman, Pak. Fa idza qadaytumus shalah fazkurullah. Selesai sholat, zikir. Nanti salaman itu ada dua tempatnya. Pertama ketemu dan akan berpisah. Itu teori salaman. Wajar kalau kita datang ke masjid sholat, itu kiri kanan kita sudah rindu, salaman itu baru ketemu, wajar. Ini enggak, tadi sudah salaman. Begitu selesai sholat, salaman lagi. Dan salaman lagi, apa-apaan. Udah selesai sholat, zikir. Astagfirullahaladzim. Nanti dulu kalau kita mau pulang, baru salaman. Mau pisah, salaman, gitu ya. Sambil baca sholawat. Ya. Orang yang bersalaman sambil membacakan sholawat, belum lepas tangan mereka, Allah ampunkan dosa mereka berdua. Jadi bukan hanya nempel-nempelin tangan aja, kata. Itu satu. Salaman itu juga, ini, nah nanti agak panjang kalau saya uraikan. Ada tabarukan, ada taharuman. Ini untuk pengajaran kepada anak-anak kita. Kalau taharuman, gitu ya, anak-anak kita salaman sama orang tua, mencium ini punggung telapak tangan. Nah, itu namanya taharuman, penghormatan. Kalau tabarukan, telapak tangannya yang dicium. Nah, itu namanya tabarukan, minta berkah. Nah, itu diajarkan ke anak-anak kita. Karena saya lihat anak-anak kita zaman sekarang ini salamannya ditaruh di jidatnya, gitu. Ya, tangannya sendiri diciumnya. Bukan tangan mak bapaknya. Ditunjukkan salaman, tap salaman, cium punggung telapak tangan ibu atau bapak. Bukan hanya dicium, dihirup. Nah, supaya aura mak sama bapak masuk ke dalam tubuh si anak. Akhirnya anak penurut, Pak. Ya, bukan ditaruh di jidat atau di pipi. Nah, kadang-kadang gini, nah di jidat. Nggak masuk aura bapak maknya nggak masuk. Ya, ini punggung telapak tangan, salaman, dicium, dihirup. Nah, itu namanya taharuman. Lalu kemudian balikkan telapak tangan mak sama bapak, itu yang dihirup. Minta berkah mak, minta berkah pak. Ya, tangan bapak dulunya halus, sekarang sudah kasar karena bekerja mencari nafkah untukku. Minta berkah dari mak, dari bapak. Ini dihirup. Bukan hanya ditaruh di jidat. Ini kadang-kadang anak-anak kita itu, ya tangan dia sendiri yang diciumnya. Atau tangannya taruh di jidatnya. Enggak ada yang nunjukkan. Kata. Jadi itu Pak, kita kembali di zikir. Ya, zikir kepada Allah. Jadi itu, kalau orang sudah bisa membimbing, itu ya dia lihat syariatnya dulu. Ya saya tekankan tuh, lihat syariatnya. Jalan enggak? Kalau sudah sholat ya enggak, puasa enggak, ya udahlah tinggalin aja. Ada orang bicara kalau sudah ma'rifat dia tidak sholat lagi, enggak benar itu. Ada kalimat, cuman pahamnya beda. Artinya kalau kamu sudah ma'rifat, kamu enggak boleh sholat lagi. Itu dipahami orang tinggalkan sholat, bukan. Artinya kalau sudah ma'rifat, kamu tidak boleh merasa kamu yang sholat. Itu maksudnya kamu tidak boleh sholat, kamunya itu ke dirinya gitu. Ya, kalau kamu sudah ma'rifat pada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Maksudnya tidak boleh kamu mengaku kamu yang sholat. Ada. Bagaimana mungkin kita yang ngaku sholat, fasilitas yang kita pakai punya Allah semua. Gitu. Makanya kalau orang ma'rifat katanya al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan sembah ya dia itulah. Ya, maka tidak boleh kita ngaku kita yang sholat. Gitu.
Nah kalau masih merasa kita yang salah, belum ma'rifat namanya. Jadi bukan tidak mengerjakan sholat, mengaku diri kita yang sholat, itu tidak boleh. Maka takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di syariat apa? Haram mengakukan sesuatu yang dihalalkan sebelum takbir. Itu syariat. Di hakikat apa? Haram ngaku kita yang sholat. Begitu Allahu Akbar, akuan kita buang dulu itu. Maka ada kajian itu sebelum sholat, hilangkan diri dulu. Ya. La hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haq illallah. Nah, jadi semua serahkan dulu semuanya kepada Allah. Maka disebut takbiratul ihram itu ketika kita ihram haram ngaku-ngaku kita yang punya. Najis itu, gitu ya. Jadi saya kira itu Pak ya. Jadi itu patokannya, ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.